Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Penjelasannya banyak. Ini diantaranya yaitu Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, karena beliau masih hidup. Dan sebelum itu, ini hadirnya kita di sini adalah sebagai sarana untuk mempertahankan mempertahankan kemuliaan. Kenapa? Karena dengan beginilah, dengan kembali ke agama kita inilah kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita memalingkan itu, bahkan di antara sebab yang Nabi jelaskan dalam hadisnya tentang hinanya umat ini ketika mereka meninggalkan agamanya. Maka solusinya adalah kembali ke agama kita. Dan bagaimana caranya kembali kepada agama kita? Dengan belajar mempelajari agama kita nih. Dalam hadisnya Nabi SAW bersabda menyebutkan 3 hal. Disebabkan ketika umat ini melaksanakan 3 hal ini, maka Allah akan mencampakkan kehinaan dalam hati mereka. Hadis Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum athnabal baqar wa raditum bin zara' wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu an qulubikum hatta tarji'u ila dinikum." Hadis ini banyak riwayatnya, banyak jalannya, namun bertumpu kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sehingga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menghukumnya dengan hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Coba antum perhatikan hadis yang apa bunyi tadi? Idza tabaya'tum bil 'ina. Idza tabaya'tum bil 'ina. Bil 'ina. Kemudian apa yang kedua? Wa akhadtum adnabal baqar. Kemudian yang 3, wa raditum bizar'i. Yang keempat, wa taraktum al-jihad fi sabilillah. Apa akibatnya? Akibatnya apa tadi? Sallallahu alaikum dhullan. Allah langsung dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Ini sebabnya, ini hasilnya, ini solusinya. Yang pertama kata Nabi, idza tabaya'tum bil 'ina. Ketika kalian sudah jual beli dengan 'inah. Kemudian yang kedua, ketika kalian sudah menyibukkan diri dengan adnabal baqar. Adnabal baqar itu dengan bahasa kinayah tentang berternak. Wa raditum bizar'i.
Ini bahasa kiasan tentang apa? Pertanian, peternakan, pertanian. Wa taraktumul jihad fi sabilillah. Dan kalian meninggalkan jihad karena sibuk dengan dunia. Apa akibatnya? Maka Allah akan mencampakkan kehinaan. Hina. Allah tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini solusinya. Kita tidak akan pernah bisa kembali kepada agama kita sampai kita akan belajar. Coba gimana caranya kita kembali kepada agama kita kalau kita nggak belajar, ya kan? Bagaimana cara mengamalkan salat yang benar, mengamalkan puasa yang benar kalau kita tidak belajar? Dengan belajar artinya menghadiri pengajian baru bisa kita kembali kepada agama kita, mengamalkan dengan yang sahih. Coba antum lihat sebab ini ada 4. Ketika kalian menyibukkan diri dengan apa tadi? Jual beli yang ada ribanya. Jadi kelihatannya jual beli, tetapi itu sebenarnya riba. Apa istilahnya itu? Riba yang berkamuflase atau riba terselubung. Nah, yang seharusnya kan jual beli itu kan tidak boleh ada ribanya. Kenapa? Karena jual beli harus ada untungnya kan? Betul gak? Itu bedanya jual beli dengan utang. Kalau utang boleh nggak ada untungnya? Tidak boleh. Hutang 1.000 bayar 1.000, itu utang namanya. Tapi kalau jual beli 1.000 jual 1.500, itu boleh karena jual beli boleh untung, boleh ambil untung. Tapi kalau utang piutang tidak boleh. Nah, tetapi ini ada jual beli yang ada ribanya. Itu riba yang terselubung. Tampakannya itu jual beli tapi ada ribanya. Contoh misalnya si A dengan si B. Si A beli barang dengan si B dengan membayar kredit. Harga 1.500.000 misal. Tapi kredit, nyicil. Ya. Kredit. Kemudian si B ini menjual lagi kepada si A dengan cash dengan harga 1 juta. Bisa ngerti nggak? Ada gambarannya ya? Bisa paham nggak? Paham ya? Itu jual beli kan? Di mana ribanya? Di mana ribanya itu? Di mana ribanya? Di mana ribanya? Di mana ribanya? Ya karena si B ini belum melunasi kepada si A. Paham ya? Artinya dia berhutang karena cicil, tetapi dia sudah menjual cash kepada si A yang barangnya belum lunas. Maka itu namanya kamuflase namanya. Ya sebenarnya barangnya nggak pindah tangan ya. Barangnya pindah tangan nggak? Enggak kan? Enggak. Tetap ada si A. Itu hanya sebatas apa? Kedok saja. Kamuflase. Ya ini saya punya barang, mau beli nggak? Oh ya saya jual. Tapi kredit ya, ya kredit. Ya tuh dijual lagi ke saya dengan bayar cash. Di mana barangnya sekarang? Ada di saya. Itu namanya jual beli terselubung, riba yang terselubung. Dan sekarang dipraktek dijual beli emas yang ada di tempat-tempat seperti apa namanya, yang punya semboyan mengerti masalah tanpa masalah itu, nggak usah sebutkan ya. Bisa nggak? Enggak. Jual beli emas, tapi emasnya tidak kita miliki, hanya diperlihatkan saja. Kita hanya diberikan apa? Surat berharga. Bahwasanya dia punya. Mana emasnya? Enggak, diperlihatkan tadi. Ya, emas itu hanya sebagai kedok saja. Emas ini pun juga dibelikan kepada yang lainnya, jual lagi, mau beli emas Kak, ini emasnya, diperlihatkan lagi. Ini hanya sebagai apa? Kedok saja. Itu diantaranya jual beli yang ada ribanya. Nah, apa hikmahnya Allah, Nabi
mendahulukan ini. Karena inilah yang membuat manusia cepat dalam bertindak. Kenapa? Karena mindsetnya masyarakat itu ketika sudah melihat ada kemudahan dalam mendapatkan keuntungan ataupun jual beli, mereka cepat. Makanya dalam hal ini muamalah ini orang akan cepat terpancing. Makanya kenapa dunia mengklasifikasikan negara-negara. Ada negara maju, ada negara berkembang, ada negara miskin. Coba sebutkan negara mana yang maju? Ketika negaranya itu mempraktekkan riba. Ketika negaranya mempraktekkan riba. Sehingga negara berkembang dan negara miskin ini merujuk kepada negara-negara berkembang itu. Dan negara berkembang itu praktek ekonominya riba. Karena melihat itu negara maju, siapa yang mengatakan mereka maju? Mereka sendiri kan? Karena mereka negara-negara maju, akhirnya semua pendidikan, ekonomi, perbankan pun merujuk kepada negara maju. Mereka sudah mempraktekkan riba, perbankannya kapitalis, kemudian perbankannya juga liberal dan juga yang lainnya itu. Sehingga kita pun ngekor ke sana. Kita pun ngekor. Bahkan kalau kita masuk ke Fakultas Ekonomi Islam pun, apa rujukannya? Rujukannya ekonomi mereka. Padahal itu Fakultas Ekonomi Islam. Tetapi buku-bukunya, rujukan-rujukannya pakar-pakar ekonomi mereka yang menganjurkan kepada kita untuk mempraktekkan riba. Maka muncullah mindset dalam otak kita ini, masyarakat yang biasa itu apa kata mereka? Kita tidak akan bisa jadi pengusaha kalau tidak ambil uang bank. Betul nggak? Kita tidak akan bisa membangun rumah kalau tidak ambil uang bank. Kita tidak akan bisa beli mobil kalau tidak bisa ambil uang bank. Maka tertanamlah mindset dalam otaknya kaum muslimin akan menuju ke sana. Kemana ekonomi Islamnya? Mereka padamkan dan mereka tutup. Padahal pakar-pakar ekonomi Islam itu sejatinya sudah ada sebenarnya. Makanya di Indonesia ini sudah ada pakar ekonomi Islam seperti Dr. Irwandi, kemudian Amin Nur Ba'ith dan juga ulama-ulama yang lain itu telah menulis buku-buku kitab agar kita bangkit kembali memerangi yang namanya riba ini. Memerangi yang namanya riba ini. Kalau kita tidak bangkit, ya ini ya. Ketika idza tabaya'tum bil 'inah, ketika kita sudah jual beli dengan riba, artinya muamalah kita ini sudah terkontaminasi dengan riba. Artinya kita akan ngekor terus. Kita akan ngekor terus. Artinya apa? Kita akan terus hina di sini. Kemudian Allah tidak akan mencabutnya. Sampai kapan? Ini kata kuncinya. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, pertanyaan bagaimana kita kembali kepada agama kita? Tidak ada cara yang benar kecuali kita mempelajari agama kita. Makanya mereka takut dengan agama Islam yang sebenarnya. Makanya mereka memodifikasi, mereka menambah-nambahkan, sehingga yang riba pun dikatakan sekarang, apa kata mereka? Tidak semua riba itu haram. Hati-hati itu. Tidak semua riba itu haram. Padahal sudah jelas keharamannya. Jadi hati-hati. Bahkan sebagian kita pun sudah faham hukumnya, di prakteknya belum bisa bebas dari riba. Kenapa? Sudah terkontaminasi dengan itu. Faham, betul faham, Masya Allah, tapi bisa nggak terlepas dari? Belum bisa. Kenapa? Keciprat. Ya kita misalnya di pegawai negeri, ya gaji kita kan di perbankan apa? Konvensional. Betul nggak? Benar ya? Kita nggak bisa lepas gaji kita di situ. Tapi minimal kita bisa apa? Menjauhi semampu kita. Kita menjauhi semampu kita. Jadi itu kata kuncinya kalau kita akan jadi orang yang mulia, bangsa yang mulia,
kembali ke agama kita. Maka ini adalah di antara solusinya, cara agar kita mendapatkan kemuliaan. Bisa ngerti ya? Kita baca. Fadhal. Nah, jadi kalau orang-orang musyrik gitu, kenapa mereka terpecah belah? Walaupun jasad mereka dikatakan sebagai satu, tapi amaliyah mereka berbeda-beda. Kenapa? Karena tidak punya pondasi yang kuat dalam mengamalkan agama itu, dalam menjalankannya. Sehingga ketika pondasi ini tidak tidak diamalkan, kemudian ketika polanya tidak punya, akhirnya mereka berinovasi menggunakan akal mereka dan perasaan mereka dalam mengamalkan agama. Apa yang terjadi? Muncullah perbedaan-perbedaan. Kelompok ini bagaimana ini mengamalkannya. Kelompok ini akhirnya muncullah perbedaan-perbedaan. Ya, bahasa contoh simpelnya begini. Ketika ada tukang jahit, ketika menggunakan pola yang satu, bagus nggak bajunya? Bagus ya. Ketika satu polanya, bagus nggak hasilnya? Namun ketika punya pola yang berbeda-beda, apa yang terjadi? Artinya nggak punya pola dalam mengguntingnya, dalam menjahitnya. Kira-kira bagus nggak bajunya? Tidak bagus. Dalam hal menjahit saja kita punya pola yang sama, yang satu agar rapi, sama bajunya, seragam maksudnya. Nah, bagaimana dengan agama kita ini? Kalau kita tidak punya pola, artinya punya landasan ataupun dalil dalam mengamalkan agama ini, maka antum lihat itulah perbedaan dalam mengamalkan. Dari Sumbawa beda dengan Lombok, Lombok beda dengan Jawa, Indonesia beda dengan negara tetangga, Arab dan yang lainnya beda-beda. Bahkan Arab pun ketika tidak memiliki dasar dalam beragama, beda-beda nggak pelayarannya? Beda-beda. Makanya kenapa mereka berbeda? Karena mereka tidak punya pondasi dalam pelaksananya. Dan di antara sebab menyebarnya perbedaan itu, ketika menyebarnya hadis lemah, bahkan hadis palsu, dan itu yang dipopulerkan di masyarakat kita ini. Sehingga itulah yang mereka laksanakan, mereka amalkan, bahkan mereka bangga. Namun ketika ada hadis yang sahih, mereka tidak menganggapnya, bahkan mereka tinggalkan. Hanya muncullah perbedaan-perbedaan di antara kita dalam mengamalkan agama. Apa sebab tadi? Karena meninggalkan dalil, meninggalkan firman Allah, dan juga meninggalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjut. Naam, di sini Allah memberikan perumpamaan. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-29, Allah berfirman, "Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun." Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Ini sudah paham tadi ya? Baik. Biar lebih, Masya Allah. Ini permainan bukan nih? Bukan ya?
Jadi di situ diumpamakan ada budak. Ada budak. Di sini juga ada budak. Nah, budak yang pertama dimiliki oleh banyak orang. Banyak orang. Budak yang saat ini hanya satu orang saja, satu orang. Ini banyak orang. Ya, satu budak dimiliki oleh banyak orang. Satu ini dimiliki oleh satu orang. Kira-kira ketika ada satu orang yang punya bos banyak dengan satu orang yang punya satu bos, mana yang lebih pusing? Yang banyak bosnya. Ini nyuruh dia cepat, yang satu nyuruh dia lambat saja, yang sini marah, yang ini lembut, sehingga dia bingung mau mengerjakan ini dimarahi sama bos ini. Ini beda lagi, beda-beda karakter bos itu, sehingga apa? Dia pusing sendiri. Ini siapa yang harus kita ikuti? Ya enggak? Berbeda dengan satu budak ini satu bosnya, maka dia akan tenang. Kenapa? Tahu karakternya bosnya. Paham ya? Nah, begitu juga dalam kita beramal ini. Ketika kita beramal tidak punya pondasi, artinya kita mengamalkan berdasarkan keinginan orang masing-masing. Ya, kita mengamalkan ini karena di sini senang ini. Pindah tempat, kita mengamal ini karena ini senang ini. Akhirnya kita mengamalkan berdasarkan keridhaan orang banyak. Bisa ngerti ya? Apa yang terjadi? Pusing enggak? Pusing. Makanya antum ketika ada orang yang tugas-tugasnya pindah-pindah, di sini kok beda amaliyahnya. Pindah lagi ke tempat B, kok beda lagi dia. Pindah ke C, beda lagi. Pusing dia. Mana yang kita ikut ini? Ya enggak? Beda dengan kalau kita punya dalil, kalau kita melaksanakan satu dalil, maka kemanapun kita pergi maka satu amaliyah. Kenapa? Ada pondasi. Bisa ngerti ya? Nah, lanjut. Nah, paham ya? Jadi ketika seorang itu memiliki banyak tuannya, maka dia nggak tahu siapa yang harus diikuti, karena banyak kemauannya. Nah, lanjut. Warajulan salaman rajulin. Salaman. Nah, jadi intinya gitu. Ketika ada orang yang musyrik dengan orang yang apa lawan katanya? Muwahhid. Nah. Jadi ada orang yang muwahhid dengan orang yang musyrik. Muwahhid ini apa artinya? Ya, orang yang bertauhid hanya menyembah kepada Allah saja. Musyrik
Minimal 3 kan? Ya, minimal 3. Orang musyrik itu ketika dia beribadah, dia bingung dia beribadah kepada siapa. Paham ya? Ketika dia sakit, minta kepada siapa dari 3 Tuhan itu? Tuhan A, B atau C? Ya kan? Tapi kalau orang muwahhid apapun kondisinya, dia tetap minta kepada Zat yang Maha Esa. Sehingga tenang dia. Tenang. Yang ini sering bingung. Ya, bingungnya di mana bingungnya? 3 tapi 1. Bingung nggak? Bingung nggak? Bingung makanya. Apalagi orang musyrik di Mekah itu punya 1000 lebih patung di Ka'bah saja itu. Bingung nggak? Milik siapa? Tambah bingung lagi, tambah stres. Makanya orang yang dukun itu paling stres dia. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa lai yuflihas sahiru haitsu ata." Seorang dukun tidak akan pernah bisa tenang dari manapun dia datang. Karena apa? Nggak tahu jin yang mana yang akan diikuti. Makanya dia tidak pernah tidur. Kenapa? Beda-beda permintaan jinnya. Tapi orang yang muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah, tenang, damai dia. Ketika dia susah minta kepada Allah. Ketika diberikan keberkahan rezekinya, dia bersyukur kepada Allah. Paham ya? Apalagi kebalikannya orang musyrik ini kan beda-beda. Ada penguasa langit, ada penguasa bumi, ada penguasa jalan, ada yang penguasa gunung. Waduh, beda-beda dia. Sehingga pusing sendiri dalam menjalankan ibadah. Maka itulah hikmahnya orang, begitulah indahnya orang Islam karena dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala alam. Catat sampai sini ya. Insyaallah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, sudah datang ya? Udah datang belum? Belum ya? Nah. Silakan, ada yang bertanya? Bentar ini dulu. Nah, fadhal. Fadhal. Mana duluan? Fadhal. Siapa yang lebih fadhal. Nah, ini kasus apa emang ada kesengajaan nih? Jadi bosnya ini sudah paham harganya, belum paham ya. Jadi harga aslinya 100.700.000, misalnya kan begitu. Antum malah katakan kepada beliau, ya 2 juta. Ini bosnya ini, masya Allah. Di sini pertama ada unsur bohongnya. Ya. Pertama, antum itu agen atau bawahan. Ketika antum agen, ketika antum beli 1.700.000 karena antum pedagang, pengusaha, antum jual lagi, maka antum boleh ngambil upah, untung dari itu karena Anda adalah pedagang. Namun ketika yang disuruh agen
dan Anda itu pekerja dia dan Anda digaji, ya, Anda digaji dari pekerjaan dia, maka tidak boleh mengambil untung di situ. Tidak boleh mengambil untung. Dalam istilah negara itu double cost namanya. Itu double cost ya. Di sini untung, di sana untung. Itu seperti pramuka. Di sana senang, di sini senang. Di mana-mana hatiku senang. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kecuali dalam kondisi gini. Jadi harganya 1.700.000 pembeli. Ternyata dari penjualnya itu Anda dapat fee. Setiap pembelian di situ Anda dapat fee. Ya? Maka itu boleh. Kenapa? Anda sudah dapat izin dari penjualnya. Walaupun bos nggak tahu. Bos nggak tahu harganya itu 1.700.000. Tapi dari pembelian itu karena Anda sering beli di situ dapat fee. Maka itu boleh. Kenapa? Dapat izin dari apa tadi? Penjual. Nah, kalau tadi kasusnya tadi di sana tidak dapat izin, di sana nggak tahu, maka ada unsur kebohongan di situ. Ada unsur kebohongan. Maka harus dihindari. Itu jawabannya. Wallahu ta'ala. Berikutnya. Nah, masalah ini lanjut ke muamalah tadi ya. Nah. Betul. Nah, udah masuk waktu belum? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum ini. Ya, soalnya panjang pembahasannya, 2 soalnya. Nggak harus jelas panjang soalnya. Jadi ada 2 kasus tadi ya. Itu dalam istilah muamalah namanya al-musyarakah atau syirkah. Kita sering mengatakan syarikat ya. Jadi itu bahasa Arab yang sudah ada di Indonesia. Jadi ada sekelompok orang mengumpulkan modal. Nah. Betul, kita adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Baik, dalam hal al-musyarakah atau dalam hal syirkah ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dahulu. Artinya syirkah itu ada sekelompok orang yang punya modal, kemudian dia buka usaha. Nah, di sini ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Pertama, modalnya. Kemudian objek yang jadi usaha itu. Kemudian berapa persentase dari pembagian keuntungan itu. Kemudian ada banyak hal di situ. Ada juga orang yang musyarakah, tetapi bukan dengan dengan uangnya, tapi dengan abdan namanya, musyarakah abdan. Tubuhnya dia jual tenaga. Paham ya? Di sini punya modal, dia punya tenaga. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Dia punya modal, ada orang yang punya keahlian tapi nggak punya modal. Paham ya? Jadi dia memberikan modal kepada orang ini. Contoh misalnya, ana punya sawah. Ana nggak ngerti tentang sawah, tapi ana minta dia untuk menggarap sawah itu. Ada penyewaan, ada juga istilah-istilah yang lain. Tapi ini dia punya keahlian dalam hal apa misalnya? Mungkin misalnya Abu Wildan misalnya kan, dia punya keahlian dalam hal mobil kan, tapi dia ingin buka bengkel, bikin sesuatu, tapi nggak dia punya dana. Ada Pak Amran misalnya kan punya dana, ya enggak? Abu Wildan ini hantu buka. Nanti namanya musyarakah namanya, enggak musyarakah. Abu Wildan juga tidak punya barang-barang, tapi dia menggunakan pihak yang lainnya. Mereka bermusyarakah. Yang ini punya dana, ini punya skill, ini punya barang. Jasa sama, musyarakah. Nah, nanti pembagiannya tergantung kesepakatan. Kemudian yang berikutnya ada orang yang punya uang, ya, mengumpulkan dana untuk buka usaha. Maka persentasenya itu yang tanyakan, berapa persentasenya, keuntungannya, pembagiannya, itu pertanyaannya. Ya. Ya. Manakah yang syar'i gitu? Ya. Ya, namanya usaha pasti ada modal. Dan modal ini harus dipertahankan. Harus dipertahankan. Karena tidak mungkin ada usaha dengan tanpa modal. Maka seharusnya pembagian untung itu dahulu, nanti modalnya tergantung berapa tahun dia invest di situ. Berapa kesempatan? 6 bulan, setahun,
atau 2 tahun. Maka selama akadnya itu 6 tahun, maka selama itu juga dia nggak boleh ambil modal. Baru dia menerima untung saja. Nanti ketika sudah habis masa investnya, maka boleh dikembalikan modalnya. Maka itu yang kalau dia ingin dapat untung, tapi ambil modalnya, gimana dia nggak untung? Paham maksudnya ya? Paham ngerti nggak maksudnya ya? Jadi dia ingin dapat modal dulu, kembali modal, nanti untungnya nanti. Itu namanya mereok nomasang namanya. Paham nggak maksudnya? Dia ingin mereok, tapi ini contohnya salah sebenarnya, karena itu contoh judi sebenarnya. Artinya apa? Ketika antum ingin tetap dapat untung, modalnya tetap dijaga. Sampai ketika antum ingin dapat habis kerjasama, ambil modalnya udah habis, sudah nggak dapat untung lagi. Bisa ngerti ya? Maka itu yang syar'i. Itu yang syar'i. Jangan ingin modal dulu, keuntungan nanti. Kenapa? Kan akan berkurang nanti perputarannya. Antum ambil modalnya, modal, tapi untungnya yang mana? Nah sekarang kita antum ambil modal, dari mana dapat untung? Kalau modalnya tidak ada, maka seharusnya keuntungan itu yang harus dibagi. Modalnya tetap dijaga, karena namanya modal, namanya ra'sul mal dalam bahasa muamalah itu ra'sul mal. Itu merupakan kepala dari harta itu, modal namanya. Maka tetap dijaga. Begitu jawabannya, wallahu ta'ala. Cukup ya? Masya Allah. Betul. Tunggu sebentar. Nah. Nah, ada 2 hal yang kita perhatikan di sini. Yang pertama tentang menimbun. Yang kedua tentang penentuan harga. Sebesar berapakah kita boleh mengambilkan keuntungan dari barang yang kita jual itu. Yang pertama menimbun. Ingat tujuan kita jual beli apa sebenarnya? Untung atau membantu orang? Ya, ambil untung atau membantu orang. Dua-duanya bisa, mengambil untung dan membantu kan. Nah, ketika ada unsur yang ketiga, mendolimi orang, maka itu tidak boleh. Dan menimbun itu adalah bisa masuk dalam kalimat zalim. Bisa orang lain, bisa diri sendiri. Gimana orang lain? Ketika antum di mana semua orang itu membutuhkannya, tapi karena stok masih banyak, antum menimbunnya. Namun ketika barang sudah habis, kemudian masyarakat minta antum jual semahal-mahal. Itu yang tidak apa kezaliman di situ. Di sendiri misalnya bisa jadi ketika antum menimbun misalnya ternyata ada banjir.
ternyata beras yang antum timbun itu rusak karena air. Zalim enggak? Zalim pula untuk diri sendiri. Yang seharusnya ingin untung tapi buntung. Ya. Makanya yang barokah itu apa? Tetap mencari, membantu dan juga mengambil untung walaupun sedikit. Jangan sampai ingin mendapatkan untung tapi buntung. Maka menimbun itu adalah merupakan perbuatan yang zalim. Dan juga undang-undang kita juga mengatakan demikian. Jadi kalau ada orang kedapatan menimbun itu akan mendapatkan undang-undang perniagaan nanti. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua tentang penentuan harga. Sejauh manakah kita itu meninggikan harga barang tersebut? Dahulu di Madinah, di mana semua barang naik, naik, sehingga ada sebagian penduduk Madinah datang berbondong-bondong ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, sa'ir lana. Ya Rasulullah, tentukan harga buat kami ini agar kami bisa melanjutkan kehidupan karena harga mahal sangat banyak sekali. Apa kata Nabi? Innallaha huwal musa'ir. Sungguhnya Allah itulah yang menentukan harga. Artinya mengikuti harga pasar. Dan yang menentukan harga itu penjualnya, bukan pembeli. Sekarang kan kebalikannya. Sekarang petani misalnya, ketika ingin menjual barang, siapa yang menentukan harga? Pembelinya, kan aneh kan? Seharusnya penjual itulah yang menentukan harga. Kalau dia meninggi, itu haknya dia. Atau juga nanti ada yang murah, karena pembeli punya pilihan. Jangan penjual yang punya pilihan. Pembeli punya pilihan dalam membeli barang-barang mana yang dia harus beli. Penjual juga punya pilihan untuk menentukan harga. Jangan dipaksa. Kenapa? Mereka yang tahu berapa habis pupuk. Ya enggak? Berapa tenaga yang harus dikeluarkan. Berapa air yang harus dibutuhkan. Berapa hingga kalau ternyata harganya turun, siapa rugi? Petani. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada para petani yang datang ke Madinah menjual barang-barang itu, apa kata Nabi? Jangan stop mereka, biarkanlah mereka ke pasar-pasar, biarlah mereka yang menjual sendiri barang-barang, jangan stop, jangan dihadang. Oh saya yang beli, biarkanlah mereka yang menentukan harga sendiri pasar-pasar itu. Karena mereka lah yang tahu berapa jarak dari kebun mereka ke Madinah itu. Berapa makanan, berapa akomodasi, berapa transportasi yang mereka harus habiskan. Sehingga ketika mereka menjual barang mereka dapat untung. Tapi kan kebanyakan karena inilah kapitalis, apa yang terjadi? Buntung jadinya. Bayangkan Masya Allah cabai yang begitu susah dijual segala macamnya, tiba-tiba sama kesini murah. Mereka gigit jari jadinya. Akhirnya nggak ada lagi yang mau tanam cabai. Tanam tomat misalnya, yang harusnya kita bisa menikmati dari kebun sendiri, karena harganya anjlok, akhirnya nggak jadi. Akhirnya kita impor dari luar. Itu karena apa? Karena kita tidak punya pilihan. Jadi penjual tidak punya pilihan. Sejauh mana? Ya, jangan tinggi-tinggi, tidak boleh rendah juga. Artinya bagaimana antum itu punya hak. Ya misalnya pasarannya 10.000, antum jual 20.000, itu berapa keuntungannya itu? Ya jangan terlalu. Artinya antum punya hak untuk menjual berapa harganya, tapi jangan sampai terlalu tinggi. Itu ya, wallahu ta'ala. Cukup ya? Masya Allah. Apa tadi? Apa yang keluar tadi? Apa yang keluar tadi? Ya. Masya Allah. Ya, anak kecil itu
masih dikatakan anak kecil selama dia sebelum balik. Kalau sudah balik, maka selama itulah dia akan berdosa. Apalagi sudah bolak-balik. Ya, maka itu dosanya lebih parah lagi gitu. Kata Nabi SAW, ya, rufi'atil aqlam an thalathin, anis sabi hatta yahtalim, wa an naimi hatta yastayqid, wa anil majnun hatta yaqid. Jadi seorang itu tidak akan pernah ditulis dosanya sampai datang 3. Anak kecil sampai dia balik. Artinya ketika anak kecil berbuat dosa tidak ditulis dosanya. Artinya Allah angkat pena itu. Sampai kapan? Karena dia sudah balik. Yang kedua, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi orang yang tidur mimpi nyuri misalnya. Ada nggak orang nyuri? Kan sampai mimpi kan? Maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang berdosa sampai dia melek sadar. Yang kedua, dari orang yang gila. Bukan gila harta ya. Gila artinya yang akalnya itu sampai dia apa? Sampai dia sadar. Nah, selama ini ada, maka dia tidak ditulis dosanya. Sampai dia ada 3 tadi. Tapi cukup ya. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.